Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Harris Test. Get prepare, ini bakal panjang. Gue punya skrip 17 lembar, Kak. 18 lembar, ding. Jadi kalau kalian dengar ini podcast tiba-tiba keputus, itu artinya admin akun memutuskan untuk memutusnya karena 2 podcast kemarin kayaknya struggle banget dia mentally. Gue ngerti kenapa dia struggle, karena bahkan kalau kalian sendiri dengar gue bawel 2 jam, lu bayangin dia itu dengerin gue berarti sekitar 4 jam. Di luar dengan diulang-ulang, dikat-kat, sini sana, nggak tahu diapain lah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, kalau kali ini kalian dengar tiba-tiba kepotong di mana gitu, nah itu karena dia merasa udah cukup. Kenapa panjang? Karena gue punya bahan itu kayaknya per rider dan let's see apakah bisa gue cut atau enggak ya. Yang jelas kemarin soal Pirelli itu akan melakukan uji coba untuk MotoGP bulan Juni di Aragon bareng test rider. Kayaknya udah kita bahas di part kedua ya, Spanish GP. Di Harris Test kali ini Michelin-nya yang menguji ban. Seperti biasa, ban depan kompon baru. Makanya gue tuh mikir, ini barang sudah diuji dari tahun 2024. Katanya pengen dipakai di tahun 2025. Terus cuman gara-gara miss satu tes, kalau nggak salah itu di Mugello, katanya gara-gara hujan, akhirnya ditunda jadi tahun 2026. Nah, bahkan setelah tahun 2024 berakhir, yang harusnya itu kan cuman kurang 1 tes tuh. Ini udah berapa kali tes, masih juga menguji ban depan kompon baru. Why? Jadi kompon baru yang dicoba oleh Peko itu adalah kompon J. Gua nggak tahu apakah si Cula Semak Marquez juga menguji kompon yang sama apa enggak, dia nggak tahu juga. Jadi mereka tuh cuma asal pakai, yang dikasih yang mana itu yang mereka pakai. Tetapi Peko nampaknya cukup memperhatikan kompon-komponnya itu, jadi dia bilang, oh gua menguji kompon baru yang kompon J. Nah, kita mulailah dari Honda. So, kemarin Honda itu menguji mesin baru yang dipakai oleh papa kembar ketika di Spanish GP. Jadi kan udah gue bilang dari Qatar mereka minta top speed sama grip. Ada yang bilang grip, Papa Yohan bilangnya grip. Sementara untuk Papa Angel dan rider Sengak Sarko itu bilangnya cetternya masalahnya. Nah, kalau bahasanya Papa Yohan, gripnya gue minta plus top speednya. Johan Sarko bilang percuma mau nguji top speed di sini, ini mas sirkuitnya kecil, sempit, singset. Percuma banter-banter 300 km per jam mentok tek. Well, terakhir kemarin dipecahkan oleh si Kriwil Marcobes 301,6 km per jam. Ya, selisihnya 1,6 km per jam, but still it's a record. Jadi Papa Yohan menjadi satu-satunya yang menguji mesin baru itu. Jadi kalau ada media di Indonesia yang bilang bahwa cuman Papa Angel yang nggak menguji itu mesin, sorry tuh saya, yang menguji itu justru cuman Papa Yohan, Sarko nggak menguji, Papa Angel nggak nguji. Jadi apakah ini soal kontrak? Enggak, karena ini memang dibagi-bagi. Plus karena Papa Yohan adalah rider yang paling rewel soal motor. Untuk dia itu cuman dirinya sendiri yang sempurna, semuanya salah. Bahkan untuk mesin baru ini, still dia bilang ada kurangnya. Jadi kemarin Papa Kembar itu kan sebenarnya katanya habis Spanish GP, rencananya dia akan menguji di Harris Test bareng Brother. Faktanya yang nongol cuman Pangeran Takaki Nakagami. Apakah dia mau menguji mesin baru? No. Ternyata dia cuman buat ngider-ngider doang untuk sebagai reminder, mengingat dia bakal turun wildcard di French GP Lemang. Jadi apakah dia menguji mesin baru? Enggak, tapi menguji aero baru bareng sama Sarko. Jadi kemarin tuh mereka bagi-bagi, Papa Yohan menguji mesin, kemudian Papa Angel menguji sasis, kalau nggak salah gue lupa sasis apa swing arm, sementara Sarko dan Takaki Nakagami menguji aero dan firing, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Papa Yohan ditanya, Honda adalah pabrikan terbapuk di tes Harris, jadi dia bilang, iya mesin baru kalau kalian tanya, karakternya sih mirip-mirip dengan yang lama. Mereka sudah memperbaiki sedikit di semua area, tapi tidak ada yang lebih menonjol dari yang lain. Sekarang motornya terasa lebih linear, lebih smooth, lebih mudah dikendalikan, lebih bertenaga meskipun ini bukan track terbaik untuk mengevaluasi top speed, tapi secara keseluruhan ini adalah langkah maju. Apakah saya mencoba komponen lain yang berguna untuk memperbaiki grip? Saya tidak pernah mencobanya karena sepertinya itu orang lain. Nah, ini kan clear bahwa mereka bagi tugas. Karena yang dimaksud untuk memperbaiki grip itu adalah swing arm dan itu urusannya Papa Angel. Jadi ditanya lah dia, oh berarti lu nggak menguji swing arm, lu menguji aero dong. Ya, gue sempat menguji aero sedikit. Masalahnya adalah anginnya terlalu segar.
Kalau hari Minggu Om Alex kan bilang semua orang itu pengen ada di depan karena pengen dapat angin seger. Nah, pas Herestes angin segernya berlimpah-limpah. Saking berlimpahnya orang bilang udah mirip-mirip badai, saking berangin banget. Jadi dia bilang, masalahnya adalah saking beranginnya kita harus berhati-hati dalam menguji aero. Jadi di tikungan 7 saya memang bisa berbelok sangat baik karena hembusan angin. Sementara di tikungan 11 saya malah lebih kesulitan. Jadi bisa dibilang ini adalah kondisi yang rumit untuk bisa menemukan setup yang tepat untuk menguji aerodinamis. Di sore hari bahkan anginnya lebih buruk dan itu sama sekali tidak membantu. Jadi yang saya kerjakan di sini adalah mesin dan elektronik dan semuanya itu tidak ada masalah. Sayangnya ini tidak berkesinambungan karena kita tidak bisa mengujinya untuk digabungkan dengan aerodinamis untuk melihat apakah ini bisa bagus saat menikung. Karena ya kami harus berhenti lebih awal mengingat yang gak ada gunanya juga berangin sekali. Begitu. Kami mencoba beberapa part tetapi itu bukan kunci dari masalah utama kami, yaitu chatter. Nah loh, kalau saya mau bilang hilang sih enggak. Karena ada di saat-saat tertentu dia banyak banget, di saat-saat tertentu dia enggak. Jadi yang penting adalah memahami alasan kenapa chatter ini kadang lebih terlihat, lebih terasa daripada ketika kami berada di tempat lain. Karena kami tidak mau ini hanya menjadi solusi jangka pendek. Jadi di saat ini kami kesulitan dengan chatter ketika suhunya tinggi. Tapi apakah kami juga kesulitan ketika gripnya rendah? Ya enggak juga, karena biasanya test rider tidak pernah mengeluhkan soal hal ini. Jadi bagi kami, para pembalap pabrikan, kami mengalami krisis ketika ban mengalami keausan. Dan ini aneh karena pada fase itu mestinya grip sudah mengalami penurunan. Jadi ditanyalah dia, kesimpulannya lu suka sama ini mesin baru apa kagak? Jadi dia bilang, iya, setiap kemajuan itu patut disambut dengan baik. Tetapi kami harus yakin bahwa dengan perubahan ini kami bisa bersaing. Karena resikonya adalah alih-alih kami melangkah maju, malah mengalami kemunduran. Nah ini kan yang terjadi di tahun lalu. Ketika mereka berharap maju, ujungnya mundur. Kurang lebihnya kayak gitu, makin tersesat. Jadi secara keseluruhan ya saya senang meskipun kami masih harus sedikit lebih maju untuk mencapai levelnya Ducati. Ada beberapa peningkatan yang terlihat, tetapi verifikasi di trek lurus yang lebih panjang akan sangat penting untuk benar-benar memahami potensinya. Apakah saya pernah mencoba mengendarainya di slipstream? Tidak, karena saya fokus pada engine brake, pada elektronik, dan beberapa hal geometri yang tidak meyakinkan saya, serta pada setup yang sejujurnya dengan dasar itulah saya bisa menemukan motor yang lebih saya sukai. Saya tidak tahu apa pendapatnya Alex Espargaro, papa kembar ketika pakai ini di balapan, tetapi saya memberikan pendapat saya tanpa terpengaruh dengan apapun. Jadi, apakah ini sama pendapatnya dengan Alex Espargaro? Saya nggak tahu. Dan apakah saya akan pakai ini nanti di Lemang? Saya juga nggak tahu, tapi saya rasa mungkin Nakagami mungkin yang akan pakai, karena kan Nakagami bakal wildcard. So, kita akan lihat apakah Papa Yon akan pakai mesin baru itu atau Takaki Nakagami yang pakai untuk mengkonfirmasi data, who knows. Buat yang tanya Takaki Nakagami kok bisa nongol, ya memang kan base dia kan di Jepang, karena papa kembar itu base-nya Eropa, Takaki Nakagami base-nya di Jepang. Nah kemarin dia nongol berarti dia datang sama siapa? Yep, CEO-nya Honda, Watanabe. Jadi kalau kalian lama ngetil gue, kalian pasti tahu kenapa gue bilang dia adalah pangeran negara api. Dia itu eksis banget di matanya para petinggi Honda. Jadi kemarin ketika para petinggi Honda datang, nah dia ikut sekalian buat wildcard, sekalian buat menguji mesin, kurang lebihnya kayak gitu. So kita pindahlah ke Papa Angel. Papa Angel ini cuman menguji swing arm, dia nggak menguji mesin baru. Jadi dia bilang, ya kami membagi part-part yang harus diuji, jadi saya tidak bisa fokus pada mesin baru. Tetapi dari komentar yang saya dengar, yang dia dengar-dengar dari tetangga sebelah, Papa Yohan, mesinnya sedikit lebih baik dan itu membuat saya senang. Soal swing arm baru, ya Anda sudah lihat, itu bagus. Cuma saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci. Di sini juga saya melihat ada beberapa kemajuan, tetapi menurut saya masih terlalu dini untuk memberikan pendapat soal grip karena kondisi aspal track itu sangat besar ketika kami melakukan pengujian, ditambah lagi dengan angin. Jadi kami masih perlu melakukan perbandingan sehingga teknisi bisa memiliki semua data untuk dianalisa dengan tenang. Selain soal apa yang saya rasakan,
untuk mengidentifikasi jalur pengembangan motor. Secara umum, apa yang saya minta sudah menghasilkan kemajuan. Soal aerodinamis baru, saya belum mencobanya dan saya juga belum mendengar pendapat apapun tentang itu. Jadi Papa Angel ini hanya menguji swing arm baru dan setup. Dia nggak menguji aero baru yang diuji oleh Sarko, dan dia nggak menguji mesin baru yang diuji oleh Papa Yohan. Yang dia uji adalah helm baru. Kalau kalian lihat ini di YouTube, dia punya helm AGV itu menguji helm dengan aerodinamis. Jadi gue nggak tahu apakah itu ada bolong-bolongnya apa gimana, pokoknya yang jelas itu ada efek untuk mengurangi hambatan udara ketika rider balapan. Kurang lebihnya kayak gitu, gue nggak tahu apakah hasilnya bagus atau enggak, karena itu adalah proyek pribadinya Luca Marini dengan AGV. So, kita pindahlah ke Johan Sarko. Johan Sarko itu mengaku bahwa dia nggak menguji mesin baru. Jadi kalau ada yang bilang bahwa dia menguji mesin baru, ya dia memang bilang ketika habis balapan Jerez, dia bilang ya mungkin saya akan menguji mesin baru. Mungkin, ternyata kagak. Jadi dia bilang kami fokus pada detail yang membuat perbedaan besar dan kami sudah memberikan segalanya. Saya pikir masih ada ruang untuk perbaikan, terutama pada fase setelah pengereman. Dan itulah tujuan utama kami dalam pengujian ini. Meskipun memang ada angin kencang, saya merasa lebih baik saat di atas motor dan kami bisa memahami beberapa poin penting. Udah gitu aja, artinya dia nggak menguji hal-hal yang luar biasa karena mesin baru diuji sama Papa Yohan, swing arm baru diuji sama Papa Angel, dia menguji aero itu pun banyak. Jadi dia bilang ya kecil-kecil yang membuat perbedaan tapi ya lumayan lah menurut dia. Chantra itu nggak turun pagi tapi dia turun sore. Itu pun cuma untuk menguji setupnya. Jadi dia itu kan memang retired di Spanish GP karena sindrom kompartemen. Jadi begitu selesai Jerez test, dia ke Barcelona operasi ampam. Sehari setelahnya Pedro Acosta yang operasi ampam tapi di rumah sakit berbeda. Nah, Papi Peri Puig. Makanya gue bilang ini lama karena para bosnya ditanyain. Kecuali Ducati. Papi Tardosi sempat nggak ngomong tapi hari ini keluar dia punya pernyataan. Nah, Papi Peri Puig ditanya, bagaimana kabarnya nih Jerez test? Jadi dia bilang, kami menguji beberapa komponen yang penting baik dari segi sasis maupun mesin. Beberapa solusi sudah diuji selama akhir pekan oleh para pembalap pabrikan kami. Sementara dalam pengujian ini kami lebih fokus pada area sasis. Artinya siapa? Luca Marini. Mesin adalah salah satu poin penting. Kami sudah tahu bahwa ada beberapa aspek yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penting bagi kedua pembalap pabrikan untuk berpartisipasi dalam pengujian. Mir berfokus pada pekerjaan yang terkait dengan mesin, sedangkan Marini lebih kepada sasis, artinya swing arm baru dan sasis baru. Gue suka kalau para bos ngomong kayak gini, kita tahu mereka menguji apa sebenarnya. Kami menguji mesin baru secara paralel, membagi tugas untuk mengoptimalkan semuanya. Jadi ternyata tugas menguji mesin ini disarankan oleh papa kembar, makanya dikasih ke Papa Yohan atas saran dari papa kembar. Jadi dia bilang, ya Alex Espargaro mengatakan kepada kami bahwa dia tidak 100% puas dengan perasaan yang diberikan baik oleh mesinnya maupun sasisnya. Tapi itu bukan hal yang serius karena itu adalah pendapat para rider. Kami masih harus menganalisanya, kami yakin masih ada yang hilang, masih ada yang kurang. Kami sudah mencoba segalanya. Kami tidak hanya berfokus pada area-area tertentu, tetapi pada semua masalah. Jadi buat yang bilang, oh Luca Marini itu nggak menguji mesin baru karena kontraknya habis. Dia menguji sasis baru dan swing arm baru. Berarti dia yang menangani masalah utamanya Honda, chatter. Sementara mesin itu untuk yang biasanya ngomel-ngomel soal ya segalanya lah. Yang nggak bisa nyalip lah, inilah, itulah, segala macam. Nah, itu urusannya Papa Yohan. Karena percuma juga suruh dia menguji chatter, mengingat dia itu jarang finish. Apa yang mau diuji kalau lo nggak finish? Chatternya, datanya di mana, tikungan mana kan nggak kelihatan. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya wajar bahwa Papa Angel yang disuruh menguji part-part untuk menyelesaikan masalah utama mereka, tetapi ya you know lah ya, Papa Yohan selalu ada hal untuk dikritik. Jadi dia bilang ya gue mencoba mesin baru tapi gue nggak pernah mencoba solusi soal chatter. Nah ada aja yang kurang, gue heran juga sama dia itu. So kita pindahlah ke Aprilia. Buat para member premium yang ikut dengar live podcast colongan hari Minggu siang, tadi siang, karena gue recording ini hari Minggu sore, pasti tahu apa yang terjadi dengan Aprilia. Karena gue nggak akan bahas itu nanti makin panjang. Jadi Aprilia itu menguji swing arm karbon baru dan rear winglet yang bernama Dumbo Airs karena dia kayak telinga gajah di belakang.
Jadi kata Aprilia itu namanya Dumbo Ears, telinga gajah. Jadi BS itu finish di P6. Ini adalah pabrikan kedua terbapuk. Jadi dia bilang, saya rasa sejauh ini kami sudah melakukan uji coba dengan baik. Ada banyak karet di aspal, artinya ban itu kegiling di aspal, yang bikin grip ban itu sangat-sangat sulit untuk bisa diprediksi. Jadi kalau lu ada masalah cetar, atau lu ada masalah grip, atau masalah traksi, itu agak kesulitan karena banyak banget karet di aspal. Jadi lu nggak bisa memprediksi apakah ini benar-benar sensasi yang sebenarnya atau enggak. Jadi dia bilang kami masih harus bekerja keras, dan pagi ini saya mencoba swing arm yang baru. Komponen ini terbuat dari karbon agar lebih stabil saat pengereman, karena ini adalah aspek yang sudah saya perjuangkan sejak awal musim. Karena kan sejak awal dia bilang tolong dong bantu saya pengereman. Karena dia agak kesulitan soal itu. Di sore hari memang ada aero baru, dan kalian pasti sudah lihat itu sangat menarik. Tapi sayangnya angin kencang. Jadi dia bilang sebenarnya anginnya itu bagus untuk menguji aero. Tapi kalau anginnya kencang banget, ya begitulah ya, kita lakukan saja karena memang Heres selalu seperti itu, berangin. Tapi pertanyaannya kenapa hari Minggu kemarin nggak ada anginnya? Panasnya luar biasa. Jadi ditanyalah dia, jadi swing arm baru apakah bagus atau bagaimana? Jadi dia bilang motornya jadi lebih reaktif, lebih bertenaga, punya banyak potensi di semua area. Sayangnya dengan ban soft ini jadi sulit dikendarai karena cengkeramannya buruk. Jadi Anda perlu memiliki stabilitas yang baik. Nah ditanya, oh berarti lu pengen menguji swing arm baru ini di Lemang nanti? Karena Heres kan masih tanda tanya nih, apakah lu mau coba di sesi akhir pekan untuk Lemang? Ya itu kan bisa selama nggak dipakai balapan ya kan. Jadi dia bilang saya belum tahu karena kami perlu mencoba segala sesuatunya sebaik mungkin, berusaha berhati-hati dalam menganalisa, yang mana sebagian besar itu tergantung pada teknisi yang melakukan analisa. Saat ini kami perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk kemudian membentuk sebuah ide seperti apa part yang kami uji. Hasil tes hari ini itu ada karena faktanya kita berkendara sepanjang akhir pekan, dan kalian bisa lihat itu aspalnya hitam legam seperti batu bara, saking ban itu kegilas di sana. Jadi ya memang kita bisa kerja, kita sedang melakukan pengujian itu, tetapi apakah ini sudah bisa terkonfirmasi? Ya itu tugasnya teknisi, yang penting kita ngumpulin data, karena kita nggak bisa menyimpulkan apakah pengereman sudah baik atau enggak. Kondisinya gripnya berbeda sekarang kalau pengujian, kurang lebihnya kayak gitu. Nah Savadori ini adalah test rider yang kalau menurut gue mungkin dia udah capek banget coba, karena dia menggantikan Jorge Martin sejak awal musim, ditambah lagi dia harus mengerjakan tugasnya sebagai test rider. Buat para ngintilers premium pasti tahu karena gue bahas tadi di live colongan. Jadi dia bilang kondisi gripnya itu sangat tinggi hari ini, dan itu membuat kami sulit untuk memahami situasi untuk menguji part atau setup juga pada level aerodinamis, mengingat sirkuit sangat berangin. Meski begitu kami sudah melakukan banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi ternyata Aprilia juga menguji tangki baru. Jadi ditanyalah Savadori, lu udah coba aeronya sama tangki baru? Dia bilang saya belum coba aeronya sih, karena saya mencoba hal-hal lain yang lebih sulit, yang mungkin tidak langsung siap. Nah ini yang gue bilang, dia punya pekerjaan itu lebih sulit karena dia harus mengerjakannya sebagai test rider, di saat yang sama dia juga punya tugas sebagai penggantinya Jorge Martin. Jadi dia bilang ini pekerjaan yang sedikit lebih sulit, yang harus dievaluasi oleh para teknisi sebelum menyerahkannya kepada BCK. Nah ini yang udahlah ya, udah gua bahas di live podcast colongan. Kasian banget sama ini satu. Jadi lu nggak coba aero baru, tapi lu coba tangki baru dong. Dia bilang lah, ya itu adalah hal yang saya coba temukan untuk kenyamanan yang lebih di atas Aprilia. Beberapa malam yang lalu produk baru ini tiba dari Noale dan saya mencobanya. Kita perlu mengevaluasi materi tersebut untuk memahami apakah tangki ini memungkinkan kita untuk melangkah maju. So ditanyalah soal swing arm baru, karena kan swing arm baru itu yang diuji oleh Marco Bes. Artinya dia sudah pernah mengujinya, terus di ACC, terus dikasihlah ke Marco Bes. Jadi dia bilang ya itu karena kita butuh stabilitas lebih dalam pengereman dan akselerasi yang lebih baik, terutama di setiap fase pembukaan gas. Akselerasi selesai, tikungan.
Masalahnya adalah kami punya terlalu banyak gerakan ketika kami menikung dan kami perlu bekerja keras untuk itu. Jadi total yang diuji oleh Aprilia kemarin itu adalah tangki baru, swing arm baru, aero baru. Swing arm sama aero diuji oleh Best, sementara tangki sama swing arm itu diuji oleh Savadori. Swing arm sebenarnya sudah pernah diuji, jadi sudah dipindahin ke Marco Best. Jadi dia menguji tangki. So, Paolo Bonora, ini ada di bawahnya Papi Pri Rivola. Jadi dia bilang kemarin adalah hari Minggu yang black and white karena kan si Best crash sementara Ai Ogura bagus top 10. Jadi dia bilang, ya kemarin itu adalah hari Minggu yang black and white, hitam dan putih bagi kami. Karena setelah menganalisa hasil balapan, kami sebenarnya punya kecepatan yang sangat bagus dalam balapan. Jadi kami sangat kecewa dengan apa yang terjadi, tetapi itulah balapan. Kecepatannya sangat bagus terutama di bagian akhir balapan selama 5 lap terakhir yang menunjukkan bahwa kami punya potensi yang sangat-sangat tinggi. Cuma ya begitulah namanya nasib buruk. Marco Best mungkin terlalu memaksakan dirinya saat memasuki tikungan dan ujungnya dia berakhir di gravel. Dia berada di posisi terakhir di akhir lap kedua, tetapi dia berhasil bangkit dan mempertahankan kecepatannya yang sangat solid. Selama tes ini kami sepenuhnya berfokus pada performa. Kami menguji banyak komponen terkait aerodinamis, termasuk sesuatu yang Anda lihat di bagian belakang yang dirancang untuk meningkatkan performa. Jadi yaitu swing arm karbon itu. Nah, mengenai rear winglet, telinganya Dumbo, kami sudah mengujinya bersama Bezzecchi dan Ogura. Pengujiannya sudah ditetapkan tadi malam karena ada banyak part yang harus dievaluasi dan kami membagi berbagai part ini untuk diuji di antara 4 rider kami. Kami fokus pada fase masuk tikungan untuk Bezzecchi karena kami perlu meningkatkan stabilitas motor untuk mengoptimalkan fase akselerasi. Kami juga tengah mengerjakan manajemen mesin dan setup elektronik untuk memberi kenyamanan lebih dalam mengelola ban belakang dan perilaku motor secara keseluruhan. Kami juga banyak berlatih di fase start karena kami memang sudah membaik dalam 2 atau 3 balapan terakhir, tetapi kami harus terus memperbaiki area ini. Ibarat kata startnya melorot-melorot, kurang lebihnya kayak gitu. Dengan Lorenzo, kami menguji beberapa hal yang tidak mungkin dicoba selama akhir pekan balapan karena keterbatasan waktu. Dan secara khusus, kami berfokus pada penyesuaian sasis. Nah, ditanyalah dia soal Jorge Martin. Jadi dia bilang, ya, kami sudah berbicara dengannya. Kami harus berterima kasih kepada Dorna, Wim Irta, Dr. Charte, Dr. Filippo. Karena kami menerima banyak dukungan dari mereka dan kami sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Karena tidak mudah memulangkan dia ke Spanyol. Tapi pada akhirnya itu bisa terjadi dan sekarang dia ada di Madrid. Ini juga sudah gue bahas di podcast colongan. Dr. Charte mengatakan kemarin bahwa dia melihat situasinya lebih baik dari yang diharapkan, tetapi sejujurnya saat ini kami tidak punya ekspektasi untuk sisa musim ini. Ini juga sudah gue bahas di podcast colongan. Kami hanya ingin memastikan bahwa Jorge Martin dalam kondisi yang sangat baik karena itu diperlukan untuk mengembalikan dia ke track dalam kondisi terbaiknya dan dalam kondisi sesehat mungkin. Gue nggak akan bahas perintilannya Aprilia di sini ya. Kita lanjut Yamaha. Yamaha nongol dengan mesin baru dan semua ridernya mengujinya. Jadi 4 rider itu semua pakai mesin baru. Kita buka dengan Papa Lucas finish P4. Ini adalah pabrikan ketiga terbaik di tes Jerez kemarin. Jadi dia bilang apa yang saya uji? Mesin baru. Bagaimana? Bagus dan lebih bertenaga. Yamaha memperbaiki top speed yang sedikit lebih rendah dan kami jelas meningkat 2 km per jam. Itu lumayan lah ya, top speed 2 km per jam kan, makanya gue bilang kalau Sarko bilang mentok-mentok 300 km per jam di Jerez, 1,6 km per jam yang dibikin oleh Marco Best itu lumayan menurut gue. Nah, Papa Lucas juga bilang gitu, 2 km per jam itu lumayan, meskipun sedikit itu lumayan. Menurutnya dia, ini adalah hasil yang luar biasa dan kami akan menggunakan evolusi ketiga mesin ini di Lemang. Dia mau pakai itu mesin baru. Ini berarti adalah mesin baru ketiga mereka. Fabio dan saya akan menggunakannya di balapan berikutnya dan saya pikir para pembalap Pramac juga akan menyukainya. Kami juga melakukan beberapa uji setup dan semuanya berjalan cukup baik. Saya meningkatkan lap tercepat saya di Jerez sebanyak 5/10 detik. Jadi saya menganggap itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi ditanyalah, oh berarti ini mesin bagus banget. Dia bilang ya.
Mesin ini punya power yang lebih besar dan saya bisa berkendara dengan lebih baik, punya traksi yang lebih baik, dan Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak membuat hidup Anda lebih sulit ketika ada di trek. Gua nggak ngerti kenapa dia pakai kata sepanjang itu. Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak membuat hidup Anda lebih sulit ketika ada di trek. Tapi tentu saja ada banyak hal yang perlu ditingkatkan seperti elektronik dan hal-hal semacam itu. Tapi saya cukup senang karena selain tenaga ekstra di mesinnya, pekerjaan yang kami lakukan pada setup memungkinkan saya untuk melakukan gerakan menyalip yang lebih baik. Jadi ditanyalah dia, kalau powernya lebih gede dan lu bilang traksinya lebih bagus, artinya lu sudah bisa ngerem lebih baik dong. Jadi dia bilang dalam kasus ini kami juga mencoba beberapa solusi dalam pengaturan sasis yang membantu saya untuk bisa mengurangi kecepatan motor dengan lebih baik. Ini jelas merupakan keuntungan dan itu berhasil dengan baik. Bahkan dalam kondisi saya tidak bisa terlalu banyak menggunakan tenaga karena kondisi fisik saya tidak dalam kondisi terbaik setelah saya crash di hari Jumat. Kami hanya menguji hal-hal yang paling penting yang menjadi prioritas. Jadi kalau kalian dengar podcast Spanish GP part kedua yang dia crash itu sampai pincang-pincang, nah itu dia bilang, saya tidak dalam kondisi terbaik. Setelah Lemang nanti, kami akan menghabiskan 2 hari di Misano yang akan berguna untuk menguji lebih banyak part. Tetapi saya bisa melakukannya setidaknya. Tetapi hari ini saya tetap melakukan setidaknya 50 lap. Nah, ditanyalah dia, berarti lu kan bakal pakai mesin baru. Apakah lu berencana untuk podium juga seperti Quartararo di Jerez? Jadi dia bilang, ya mesin ini jelas menjanjikan. Fabio juga sangat cepat di sini akhir pekan ini dan juga hari ini. Jadi kita lihat saja bagaimana hasilnya. Idenya adalah selalu berada di podium, bukan cuma sekali di Jerez doang. Begitu katanya Papa Lukas. Dia ini kan orangnya optimis. Nah, sementara Snektaro itu justru sedikit, gue nggak bisa bilang pesimis sih, mungkin bisa dibilang berhati-hati. Bahkan setelah podiumnya kemarin kan udah gue bilang dia lebih berpikir bahwa ya mungkin ini cuman anomali karena mesin gue masih sama, motor gue masih sama. Tiba-tiba aja gue podium, tiba-tiba gue bisa bikin lap record. Jadi ya kita lihat kalau di Lemang apakah bisa atau enggak. Gue nggak punya ekspektasi untuk bisa podium lagi, tapi mudah-mudahan gue bisa podium. Nah, kurang lebihnya kayak gitu kan. Nah, hal yang sama juga dia katakan untuk mesin baru. Jadi dia bilang ini adalah uji coba yang positif. Meskipun pada akhirnya angin bertiup kencang dan sangat sulit untuk bisa melaju dengan baik. Tapi saya senang karena saya sudah mencoba mesin baru dan tampaknya sih positif. Kita lihat saja apakah kami akan menggunakannya atau tidak. Kita harus menganalisa semuanya. Tetapi secara keseluruhan ini adalah uji coba yang bagus. Jadi ini agak berbeda dengan pernyataan Papa Lukas yang bilang bahwa kami akan pakai ini mesin di Lemang. Sementara Snektaro bilang ya belum tentu gue pakai. That's a problem. Jadi dia bilang, apakah saya merasakan peningkatan top speed? Sulit mengatakannya secara pasti karena anginnya gede banget. Tetapi ya memang benar bahwa mesin baru ini memiliki beberapa aspek positif. Kami harus mengonfirmasi semuanya dengan sangat hati-hati bagaimana hasilnya, tetapi menurut saya sejauh ini semuanya bagus. Kami juga menguji beberapa hal, tetapi lebih banyak dalam hal setup. Kami juga mencoba saddle yang sedikit berbeda, tetapi itu tidak membuat perbedaan besar. Memang dari data, Anda tidak bisa melihat perbedaan apapun, tetapi tampaknya saddle baru itu sedikit lebih baik di wind tunnel. Jadi mungkin kami akan tetap menggunakannya. Masalahnya adalah di sini trek lurusnya itu sangat pendek, tetapi yang terpenting dalam pengujian adalah kami memiliki kelincahan yang sama dengan mesin baru seperti yang kami miliki dengan mesin standar. Kami perlu melakukan beberapa penyesuaian, tetapi sensasinya cukup bagus. Saya pikir kami masih membutuhkan sedikit waktu untuk mencari tahu keunggulan dari mesin baru ini. Tetapi ya memang ada beberapa aspek positif yang saya pikir itu sangat bagus. Selain lebih bertenaga, mesin baru ini juga sedikit lebih agresif dari yang terdahulu. Jadi kalau kalian mundur ke Spanish GP Part 2, kan Snektaro bilang saya butuh motor yang nggak terlalu agresif. Karena motor saya ini harus dibikin agresif baru bisa bagus.
Nah, masalahnya adalah mesin baru ini juga lebih agresif. Nah, loh. Jadi dia bilang, nah itu saya bilang, ini agak terlalu agresif pada sentuhan pertama. Jadi kami harus campur tangan dengan elektroniknya untuk bisa sedikit membuatnya lebih halus. Demikian juga di trek lurus, meskipun di sini sangat sulit untuk bisa melihatnya dengan jelas karena trek lurusnya sangat pendek, tapi seperti yang saya katakan, ada beberapa hal positif yang bisa kami harapkan didapatkan dari mesin baru ini yang bisa terasa lebih baik di trek lurus yang sedikit lebih panjang. Jadi hari ini bagi saya ini adalah hari dengan waktu yang bisa dibilang ya sedikit terbuang-buang. Karena satu, anginnya sangat kencang, kedua, treknya terlalu ngegrip karena banyak ban di aspal. Jadi saya mengakhiri pengujian lebih awal karena jika Anda menunggu hingga jam 5.30 sore, suhu trek turun, ya memang Anda bisa mencatatkan waktu terbaik, tapi itu bukan hal yang benar-benar positif karena ketika Anda pergi ke trek lain, Anda merasakan gripnya berbeda. aka gripnya jelek, mengingat ketika Anda melakukan pengujian, gripnya sangat bagus. Jadi itu agak sedikit mendistorsi feeling dan hasil menurutnya Snack Taro. Hari ini adalah hari yang baik, tapi saya pikir kita terlalu optimis tentang pengujian tahun ini. Bagi saya ini adalah sesi untuk menguji mesin baru. Cuman ngider-ngider doang pakai mesin baru. Tapi apakah itu soal bagus banget atau enggak? Ya masalahnya adalah kita nggak bisa melihat sensasi di atas motornya dengan lebih baik, mengingat gripnya ini terlalu banyak. Kita nggak tahu apakah sensasi yang kita rasakan itu emang sebenarnya grip atau ini cuman gara-gara gripnya heres lagi bagus-bagusnya karena orang ngider terlalu banyak gitu. Begitu pindah sirkuit ya jelek lagi, masalahnya nongol lagi. Kurang lebih kayak gitu maksudnya. Tapi dia bilang kami terus melangkah maju, selangkah demi selangkah seperti yang saya katakan kemarin. Ketika memikirkan lemang, kita tidak boleh terlalu optimis meskipun pakai mesin baru. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Mungkin kami bisa naik podium lagi, atau mungkin saya akan finish di urutan ke-6 atau ke-10. Tetapi seperti yang selalu kami lakukan, kami akan memberikan 100%. So, kita pindahlah ke Papa Pip. Buset, lama kan? Nah iya. Baru Yamaha loh ini. So, Papa Pip ini juga menguji mesin baru. Tentu saja dia senang. Jadi dia bilang kami sudah mengujinya dan saya sangat senang dengan hasilnya. Pada dasarnya, Yamaha memberikan apa yang kami minta. Tentu saja, sebagai rider, Anda selalu menginginkan lebih. Tetapi mereka sudah memenuhi tuntutan kami dan tampaknya mesin baru ini sangat solid. Pengujian hari Senin ini selalu sedikit aneh karena ada begitu banyak bekas ban di aspal. Sehingga kondisi trek itu bukanlah kondisi yang nyata, yang sebenarnya. Anda tidak bisa benar-benar mencari setup karena sensasinya itu memang berbeda. Jadi Anda hanya mencoba untuk menguji part-part atau sensasi yang Anda rasakan ketika menguji part-part dan mengabaikan apa yang terjadi di sekitar Anda, termasuk tidak perlu melihat layar. Maksudnya tidak melihat layar itu nggak perlu melihat catatan waktu. Jadi dia bilang sulit untuk tidak berada di bawah level 1 menit 38 detik. Tetapi bagi saya itu berjalan dengan baik, jadi kami harus menerimanya dengan sedikit skeptis. Berusaha tetap tenang dan terus bekerja. Itulah yang kami lakukan hari ini dan kami sangat senang dengan kemajuannya. Jadi dia ini finish P13 dan dia bilang bahwa hari ini merupakan hari yang baik bagi kami. Pengujian ini jelas penting dan merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk menguji motor dan memahami hal-hal yang tidak sempat kami kelola ketika di akhir pekan balapan. Kami memiliki beberapa elemen, beberapa part untuk diuji, beberapa hal yang sangat menarik dibawa dari pabrikan dan saya sangat senang dengan kemajuan motor dan saya tidak sabar untuk balapan di Lemang. Interviewnya Augusto Fernandez nggak ada. Gua rasa dia ini adalah test rider kesayangan Yamaha yang kesana kemari sibuk banget ya. Dia bikin pengujian ya, dia juga mesti balapan full time menggantikan Papa Alis. Jadi kalau kalian tanya apakah dia punya tugas sama berat dengan Lorenzo Savadori, sorry, Savadori lebih berat daripada dia. Mengingat dia itu bisa tandem sama Papa Willow, bisa tandem sama Kaisar Dovi. Nah, Savadori sendirian kak. Jadi ya, you know lah ya, Savadori itu dalam titik jenuh banget sebenarnya.
gosipnya, sepoi-sepoi. Nah, gua bocoran lagi podcast colongan. So, Papi Peri Pavesio, penggantinya Lin Jarvis. Jadi dia bilang, tentu saja kami puas. Seperti yang kami katakan di awal musim, tujuan kami adalah bertarung untuk posisi top 5. Dan kami tahu, saat Anda berada di posisi top 5, hal-hal lain bisa terjadi. Quartararo berhasil podium dan sejujurnya bahwa mungkin ini lebih cepat dari yang kami harapkan. Jadi memang mereka itu ekspektasinya pengen motornya podium tapi nggak menyangka secepat ini. Ini putaran keberapa? Kelima ya? Udah podium kak? Kurang lebihnya gitu. Karena kan sejak awal musim kan dikritik gara-gara mereka itu nggak kemana-mana. Honda justru menjadi pabrikan terbaik kedua di bawahnya Ducati. Nggak taunya nongol tiba-tiba podium. Nah kan? Jadi Papi Peri Pavesio bilang ya sejujurnya kami nggak menyangka bisa secepat ini ada di podium coba. Setelah dikritik-kritik ya kan. Jadi dia bilang yang terpenting adalah apa yang terjadi di akhir pekan adalah hasil yang sangat solid. Artinya nggak ada cara curang dipakai, nggak perlu curi ngintil, nggak ada penalti, nggak ada pengecualian. Artinya memang itu adalah hasil yang pure yang bisa menjadi bahan untuk mereka punya data. Kira-kira mesti diapain sama ini motor, kondisinya seperti apa, kurang lebihnya kayak gitu. Karena Fabio secara konsisten cepat sepanjang akhir pekan, jadi pengujian ini sangat penting baginya dan tentu saja ini penting bagi semua orang yang bekerja dengan kami. Podium ini memberi kami energi, momentum, dan itulah alasan kami di sini untuk merasakan emosi-emosi khusus seperti ini lebih sering. Dan pada akhirnya tujuan kami adalah membuatnya terasa normal. Jadi kalau kalian baca komentarnya Papi Peri Gigi soal Peko, itu kan dia bilang, Peko membuat kami terbiasa untuk menerima hasil yang lebih baik di hari Minggu. Nah, kayak gini nih maksudnya. Tujuannya adalah kami ingin punya emosi-emosi seperti ini lebih sering dan membuatnya terasa normal. Nah, Meregali apa kabar? Meregali bilang, ya kami sudah menguji mesin baru dan kami cukup senang dengan kemajuannya. Tentu saja, ini hanyalah perkembangan kecil, bukan sebuah revolusi. Tetapi jelas ini merupakan langkah maju. Mungkin Jerez bukanlah sirkuit terbaik untuk mengevaluasi mesin secara keseluruhan dalam hal power, dalam hal top speed dan performa. Tapi feeling para pembalap yang mengujinya itu sudah positif. Jadi saya rasa itu cukup kentara bahwa mesin kami memang sedikit lebih baik. Dan saat Anda menganalisa data kecepatan, ada area yang perlu kami tingkatkan dan kami sedang berusaha untuk meningkatkannya. Ditanyalah dia V4 karena kan kemarin udah diputar-putar tuh, udah nanya ke ridernya, udah tanya ke Bartolini, nah ditanyalah ke Meregali si V4. Jadi dia bilang, oh V4 nggak dibawa ke tes seperti ini. V4 itu akan terus dikembangkan tetapi hanya akan ada di tes private. Sampai kami merasa siap untuk mesin itu turun di wildcard, Anda tidak akan melihat motor itu di track. Tetapi begitu motor itu siap, kami akan memutuskan secara internal kapan waktu yang tepat untuk membuat Anda melihatnya. Sementara itu, kami akan terus berupaya meningkatkan M1 yang ada sekarang. Itulah sebabnya kami melakukan pengujian hari ini. Di saat yang sama, mesin baru yang merupakan bagian dari pengembangan motor baru juga terus berkembang. Jadi begitu motor baru yang V4 ini lebih cepat atau setidaknya setara dengan motor saat ini yang inline, maka itu adalah saatnya untuk mengambil langkah berikutnya, aka nurunin jadi wildcard bersama Augusto Fernandez. Kurang lebihnya kayak gitu.